terpercaya. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wafik Asisa bisa kembali menyapa Anda dalam Sapa Sulsel di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, masa kecil seharusnya penuh tawa, ekspresi, dan rasa aman. Namun tak semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hal itu. Muncullah berbagai komunitas relawan anak membawa gerakan dan kegiatan untuk memenuhi hak-hak anak. Salah satunya melalui Festival Anak Makassar. Lalu seperti apa profil dan program komunitas ini dan apa yang menarik di Festival Anak? Hal ini akan kita bahas bersama teman-teman dari Sobat Lemina. Sudah bergabung dua narasumber kami saat ini di studio Kompas TV Biro Makassar. Yang pertama, kita sapa terlebih dahulu ada Supriyadi, Koordinator Festival Anak Makassar by Sobat Lemina. Selamat pagi, Kak Supriyadi. Pagi, Kak. Baik, apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Luar Senang biasa. datang di Kompas. Baik, selain Kak Supriyadi, juga ada Putri Rahayu, Panitia Festival Anak Makassar by Sobat Lemina. Selamat pagi, Ayu. Pagi, Kak. Apa kabar hari ini? Baik, Kak. Baik, kita mau mengenal lebih jauh dulu terkait dengan Sobat Lemina. Sebenarnya Sobat Lemina ini komunitas yang bergerak di bidang apa dan apa yang menjadi fokus dari teman-teman di komunitas Sobat Lemina? Saya ke Supriyadi dulu. Oke, baik, Kak. Jadi untuk Sobat Lemina itu salah satu komunitas yang bergerak di Kota Makassar. Nah, fokusnya itu adalah pemenuhan hak-hak anak. Jadi hak anak kan yang diusulkan itu ada 10 hak anak. Nah, itu kita di Sobat Lemina bergerak untuk one by one kita coba untuk berusaha supaya anak-anak yang secara marginal itu bisa juga mendapatkan haknya seperti itu. Nah, kami mempunyai beberapa program yang ada di Sobat Lemina yang tentunya bisa mendukung untuk pemenuhan hak-hak ini. Nah, salah satunya akan kita obrolkan sebentar, itu Festival Anak Makassar. Kak. Untuk di Makassar sendiri, Sobat Lemina ini sebenarnya sudah sejak kapan berdiri? Iya, Sobat Lemina sudah lumayan ya, Kak. Dari tahun 2010 kita sudah berkegiatan untuk mendukung hak-hak anak yang ada di Kota Makassar. Seperti ya, contoh kecilnya adalah hak pendidikannya, terus hak kesehatan, terus hak identitas. Itu kita upayakan untuk anak-anak yang ada di Kota Makassar itu semuanya mendapatkan hak itu, Kak, seperti itu. Baik, tadi ada masalah isu pendidikan, kesehatan. Iya. Kalau dari Ayu sendiri melihat mengapa isu-isu tadi kemudian penting untuk diangkat oleh teman-teman Sobat Lemina dan khususnya untuk ada di Makassar sendiri. Oke, baik, Kak. Jadi menurut Ayu sendiri, hal-hal itu penting untuk diangkat, khususnya di Kota Makassar ini, karena masih banyak anak-anak yang meskipun kita merasanya itu berada di Kota Makassar, namun belum mendapatkan hal-hal demikian, Kak. Jadi dengan itu Sobat Lemina hadir untuk membantu anak-anak mendapatkan hal-hal demikian. Baik, sebelum menjalankan kemudian program-program teman-teman dari isu pendidikan dan kesehatan tadi, apakah teman-teman dari Sobat Lemina juga sebelumnya sudah melakukan riset ataupun juga survei terhadap kondisi yang terjadi di masyarakat khususnya di Makassar? Iya, Kak, pastinya sebelum merancang program-program yang ada, kita pastinya sudah menjalankan riset terlebih dahulu tentang apa-apa saja yang dibutuhkan dan apa-apa saja yang kira bisa membantu perkembangan anak-anak. Baik, selain sebelum membahas soal Festival Anak Makassar, apa kemudian program-program yang selama ini rutin begitu dilakukan oleh teman-teman Sobat Lemina? Iya, Sobat Lemina mempunyai beberapa program yang menjadi andalannya kita, yang seperti yang pertama nulis bareng Sobat. Nah, nulis bareng Sobat ini kita dampingi sekolah-sekolah yang ada di Makassar. Kita tentukan, seperti yang saya sampaikan tadi, kita riset dulu apa perkembangan anak-anak, apa yang dibutuhkan. Jadi kita akan membuat modul ajarnya, media ajarnya, dan sebagainya. Terus ada program manajemen kebersihan menstruasi. Di sini kita melakukan edukasi terkait tentang bagaimana menjaga kebersihan kepada anak, walaupun dia belum menstruasi, tapi itu butuh dipersiapkan. Dan ini bukan cuma kita edukasi ke perempuan saja, Kak, tapi untuk ke laki-laki juga tentang bagaimana menghargai teman-teman yang
perempuan yang mengalami menstruasi. Terus ada namanya program Aku Sayang Badanku. Ini untuk pencegahan kekerasan seksual kepada anak. Nah, ini kan isu-isu sekarang semakin banyak tentang hal itu. Nah, ini kita baru-baru kemarin telah finalisasi modul untuk kita akan lakukan kita sudah melakukan uji coba di sekolah, dan insya Allah kita sudah memiliki sekolah dampingan untuk tahun ini, dan kita akan terjun ke sana untuk aplikasinya seperti itu. Terus ada juga kita juga ada program yang penyediaan perpustakaan baca kepada anak-anak yang ada di Kota Makassar. Jadi kita ada perpustakaan di Rapocini itu kita buka setiap hari Sabtu untuk mengajak anak-anak melakukan literasi, dan bukan cuma membaca buku, tapi biasa kita melakukan edukasi-edukasi seperti menulis surat, cerpen dan sebagainya. Dari sekian banyaknya tadi program-program yang teman-teman Sobat Lemina lakukan, apakah ada rentang atau skala waktu tertentu yang menjadi fokusnya teman-teman atau seperti apa? Ya, jadi kita sudah terjadwal semua. Kita ada beberapa program yang sifatnya memang dilakukan secara per hari, per pekan, dan juga ada yang per tahun. Kayak festival anak ini kita lakukan 2 kali setahun. Kalau kayak nulis bareng sobat, kita biasanya lakukan sekali atau 2 kali sepekan. Kalau manajemen kebersihan menstruasi, ini kita biasa melakukan berdasarkan dari agenda yang tertentu yang sudah disepakati oleh sekolah, Kak. Dan juga biasa kita menerima undangan dari sekolah tertentu yang memang membutuhkan untuk diedukasi ke siswanya seperti itu. Jadi sudah ada jadwal matriks yang sudah kita susun berdasarkan dari kebutuhan program itu sendiri dan siapa yang akan kita tuju seperti itu. Baik, menarik sekali. Apalagi tadi sempat disebutkan juga ada sekolah dampingan. Iya. Ini berarti konteksnya mungkin sudah skala besar juga ya, masuk ke sekolah-sekolah yang betul-betul memang konteksnya memang lebih butuh untuk pendampingan begitu ya. Betul. Saya juga penasaran nih dengan teman-teman yang kemudian menjadi relawan yang fokus pada pendidikan anak dari sekian banyaknya komunitas yang ada di Makassar, tapi memilih untuk fokus pada komunitas relawan anak. Kalau dari Ayu sendiri mengapa demikian? Oke, kalau Ayu sendiri itu Kak bergabung di Sobat Lemina itu di tahun 2022. Kenapa Ayu tertarik? Seperti yang tadi Kak dijelaskan, kita itu punya beberapa program Kak di Sobat Lemina. Dan Ayu merasa program-program ini adalah program yang sebenarnya bersifat kegiatan sehari-hari, namun juga sangat berdampak terhadap anak-anak. Itulah mengapa Ayu merasa program-program di dalam komunitas Sobat Lemina ini sangat menarik, karena program-program tersebut itu dilakukan berskala jangka panjang, Kak, sebagian besar. Baik, ini kan komunitas basis relawan. Saat ini teman-teman di Sobat Lemina relawannya ada berapa banyak? Wah, lumayan banyak ya, Kak. Dari tahun 2010 itu bahkan sudah ada anaknya sudah jadi relawan lagi seperti itu. Mungkin 300-an, mungkin sudah lebih, tapi untuk yang namanya juga relawan kan ada yang pergi, ada yang masuk, ada yang bertahan, ada yang datang pergi begitu. Jadi wah, tidak terhitung sih jumlahnya, sudah lumayan banyak, mungkin sekitar 300 lebih lah, Kak, seperti itu. Ya. Kalau dari Kak Supriyadi sendiri yang mendorong untuk masuk di komunitas Sobat Lemina hingga kemudian aktif dan konsisten begitu untuk menjadi relawan, sejauh ini karena apa? Iya, karena memang saya basicnya adalah pendidikan. Saya sangat senang dengan dunia relawan. Sementara kuliah pun saya suka sekali bergabung dengan kegiatan-kegiatan relawan, dan salah satu program relawan yang berbeda daripada komunitas yang lain itu adalah program dari Sobat Lemina itu sendiri. Jadi dia seperti semisal manajemen kebersihan menstruasi, masih banyak sih orang-orang yang menganggap bahwa berbicara tentang menstruasi itu sendiri adalah hal tabu, tapi sebetulnya itu adalah hal yang sangat dibutuhkan, karena data membuktikan setelah kita melakukan riset itu banyak anak-anak yang berhenti bersekolah gara-gara sering dibully perkara tentang menstruasi itu sendiri. Nah, ini gawat begitu, masih dianggap bahwa berbicara tentang menstruasi itu biasa masih dianggap hal tabu, padahal itu adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak seperti itu. Tentunya apa yang teman-teman lakukan ini membutuhkan dukungan juga ya dari banyak pihak. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi. Saudara, kita juga akan bahas soal Festival Anak Makassar yang 2 tahun sekali ya teman-teman diadakan di Makassar. Tetaplah bersama kami, saudara, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Siapapun bisa jadi media
pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Ikuti saya, saudara. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan, Dipo Investigasi, Kompas TV, independen, terpercaya. Mengisi ruang informasi Anda, sejumlah informasi sudah kami rangkum dalam program Kilas Kompas. Usah khawatir, tertinggal berita dan informasi terkini. Kilas Kompas akan menyajikan sejumlah informasi lainnya untuk Anda. Karena kami merangkum semuanya untuk Anda. Singkat, Pohon tumbang menutup jalan utama. padat, terpercaya. Tetaplah bersama kami di Kilas Kompas. Kilas Kompas, setiap hari pukul 11:30 malam, live di Kompas TV. Pelanggaran hukum, ketidakadilan, keresahan sosial terjadi dan terjadi lagi. Tersangka sendiri dia melakukan aksinya itu sudah lebih dari 6 tahun. Aku pemakaian krem abal-abal itu lama banget, ada pengelupasan, terus merah. Selami peristiwa, tarik benang merah, temukan kebenaran di balik fenomena. Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Salam waspada, saudara. Polisi menggerebek sarang narkoba. Waspada, tindak kejahatan ada di sekitar Anda. Akhir kisah pembunuh berantai asal Bekasi akhirnya terungkap. Identifikasi tanda-tandanya, observasi fenomenanya, persempit ruang geraknya, tangkap informasinya dalam Borgol. Senin sampai Jumat pukul 3:30 sore di Kompas TV. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Tanggung jawab. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang sekarang? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Anda kembali menyaksikan Sapa Sulsel Saudara di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita kembali akan berbincang bersama teman-teman dari Sobat Lemina. Ada Putri Rahayu, Panitia Festival Anak Makassar. Kemudian ada Supriyadi, Koordinator Festival Anak Makassar by Sobat Lemina. Salah satu agenda besar yang teman-teman lakukan begitu adalah Festival Anak Makassar. Kita juga penasaran nih, apa sebenarnya yang melatar belakangi festival ini hingga hadir di Makassar? Ya, jadi Festival Anak Makassar ini kita laksanakan 2 tahun sekali. Tentunya yang melatar belakangi adalah pertama adalah pemenuhan hak anak. Jadi seperti tahun ini kita mempunyai tema itu tentang salah satu di hak anak itu tentang hak kesehatan, Kak. Jadi temanya kita tahun ini betul-betul kita mengangkat terkait dengan tentang kesehatan anak seperti itu. Begitupun dengan 2 tahun sebelumnya kita pemenuhan hak anak yang lainnya seperti itu, seperti tentang hak bermain. Nah, kalau 2 tahun yang lalu, nah tahun ini kita kembali Festival Anak akan melakukan pemenuhan hak anak pada salah satu hak anak yaitu tentang kesehatan, Kak. Iya, jadi tema yang diangkat adalah budaya sehat untuk anak hebat. Betul. Saya ke Ayu. Ayu, nantinya apa saja sih hal-hal menarik yang kemudian akan dihadirkan dalam Festival Anak tahun ini? Oke, hal menarik ya Kak. Pastinya untuk Festival Anak tahun ini ada banyak hal menarik yang akan dilakukan. Baik itu dari segi edukasi untuk anak-anak, kegiatan maupun lomba-lomba yang akan diadakan. Baik, nanti pesertanya sendiri ditargetkan khusus anak-anak ataupun mungkin juga orang tua dari anak-anak ini bisa join juga di festival ini atau seperti apa nantinya? Kita targetkan memang untuk anak-anak dari usia 5 tahun sampai 16 tahun. Nah, kita kenapa targetkan itu? Karena memang ini tentang pemenuhan hak anak.
orang tua bisa hadir, orang dewasa bisa hadir, tapi target pesertanya kita khususnya kepada anak-anak. Jadi dan itu sebetulnya kita target utamanya itu Kota Makassar. Tapi kalau ada yang mau hadir dari sekitaran Kota Makassar sebetulnya tidak masalah seperti itu. Baik, menarik sekali ya. Dan untuk Ayu sendiri bisa dijelaskan juga lokasinya di mana, kapan diadakan? Oke, untuk Festival Anak sendiri itu akan diadakan di tanggal 27 Juli, lokasinya itu di Gedung Mulo. Baik, bentuk-bentuk edukasi apa sih nantinya yang akan didapatkan oleh anak-anak nantinya di Gedung Mulo? Oke, baik. Jadi, dalam Festival Anak Makassar sendiri nanti itu akan ada 9 booth edukasi. Nah, booth yang pertama itu bertema Aku Sayang Badanku. Nah, Aku Sayang Badanku ini berisi tentang kegiatan-kegiatan di mana anak-anak akan diajari tentang bagian-bagian tubuh, Kak. Yang kedua itu belajar seru kesehatan menstruasi. Nah, belajar seru tentang menstruasi ini di mana anak-anak akan diajar tentang apa itu menstruasi, lalu bagaimana itu menstruasi. Namun bukan hanya untuk anak-anak perempuan, tapi juga anak-anak laki-laki tentang bagaimana cara mereka bersikap kepada teman atau orang-orang di sekitar yang mengalami menstruasi. Selanjutnya itu ada booth nulis bareng sobat. Di sini juga akan berisi tentang edukasi tentang cara penulisan, cara bercerita, membuat surat dan lainnya. Selanjutnya ada booth perpustakaan. Nah, perpustakaan ini tentang Aku Cinta Membaca. Aku Cinta Membaca ini berisi tentang bagaimana anak-anak diajarkan untuk mencintai buku dan literasi. Selanjutnya itu ada booth sehat fisik. Booth sehat fisik ini berisi tentang anak-anak akan diajarkan bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar, cara menggosok gigi dan sebagainya. Selanjutnya juga ada booth sehat gizi. Booth sehat gizi ini berisi tentang isi piringku, Kak. Jadi anak-anak akan diajarkan makanan-makanan sehat apa saja. Dan booth sehat gizi ini juga nantinya bekerja sama dengan komunitas lain, yaitu komunitas Jenewa. Selanjutnya itu ada booth sehat lingkungan, Kak. Nah, sehat lingkungan juga akan bekerja sama dengan komunitas lain, yaitu komunitas Berdaur ID, Kak. Nah, selanjutnya yang terakhir ada booth sehat jiwa. Nah, sehat jiwa ini juga anak-anak, bukan cuma anak-anak sih, Kak, di sini, tapi ibu juga akan diedukasi tentang bagaimana menjaga kesehatan mental anak itu sendiri. Nah, ini juga akan berkolaborasi dengan komunitas Libi Center. Seperti itu, Kak. Iya. Baik, luar biasa ya, ada banyak sekali kegiatan yang nantinya teman-teman bisa nikmati di Festival Anak Makassar tahun ini. Untuk mengaksesnya sendiri itu caranya bagaimana? Harus daftar di mana? Dan nanti kalau ke sana apakah ada hal-hal yang harus diperhatikan sebelum mengikuti festival ini? Oke, jadi untuk mengikuti kegiatan pada setiap booth itu sendiri, nantinya anak-anak boleh langsung datang ke setiap booth dan mendaftarkan kepada panitia-panitia yang ada. Nantinya setiap booth itu akan dilakukan sesi edukasi yang dimana anak-anak akan diedukasi secara berkelompok, Kak. Jadi per kelompoknya itu bisa sampai 10 anak dalam satu kali sesi edukasi. Seperti itu, Kak. Baik, menarik sekali. Nanti untuk target dari teman-teman sendiri nantinya ada berapa anak nanti targetnya khusus untuk festival ini? Ya, untuk tahun ini kita menargetkan sekitar 500 anak. Mudah-mudahan bisa tercapai karena melihat dari target sebelumnya, alhamdulillah kita lebih daripada target sekitar 300 tahun lalu. Jadi ya bisalah untuk tahun ini sekitar 500 anak dan kita upayakan sosialisasi yang lebih kuat lagi supaya lebih banyak lagi penerima manfaat seperti itu, Kak. Baik, jadi di tanggal 27 Juli. Betul. Hanya 1 hari saja atau? Iya, hanya 1 hari saja untuk kegiatan Festival Anak. Baik, hanya 1 hari saja dan semoga ini juga bisa jadi momen yang berkesan bagi anak-anak untuk belajar lebih banyak hal baru lagi begitu ya. Tadi sempat di-mention juga kalau teman-teman Sobat Lemina juga adakan kolaborasi dalam event ini. Kolaborasinya tadi bersama teman-teman dari komunitas lain kah atau seperti apa? Iya, jadi kita sengaja mengundang beberapa komunitas yang memang dia fokus kepada hal yang kita sesuai dengan temanya kita seperti sehat jiwa. Kita mengundang salah satu dia fokus ke kesehatan mental anak dan dia juga merupakan klinik sebetulnya dan dia sering juga ikut kegiatan kerelawanan seperti itu. Jadi namanya Libi Center. Terus ada teman-teman dari Jenewa, ini sering kita teman-teman yang memang dia fokus kepada gizi seperti itu. Jadi dia akan memberikan edukasi. Nah, contohnya itu tentang jajanan sehat, Kak. Iya, dia akan memberikan edukasi terkait dengan jajanan sehat. Jadi ini penting untuk orang tua dan terutama kepada anak-anak.
Terus kita panggil juga dari teman-teman Berdaur ID. Masalah kita lah di Indonesia tentang sampah. Mudah-mudahan dari generasi yang kita edukasi pada festival anak ini bisa menerima manfaat dan menyebarkan kepada teman-temannya tentang bagaimana pengolahan sampah itu sendiri. Baik, menarik sekali ya kegiatannya. Apakah ada juga concernnya teman-teman terkait dengan isu anak yang saat ini juga menjadi kekhawatiran kita bersama, bagaimana anak-anak kecanduan gadget, internet? Apakah itu juga menjadi fokus teman-teman? Ya, di Nulis Bareng Sobat kita mengajak anak-anak untuk menulis, terus berkarya, dan kita ada satu booth lagi ya, namanya itu tentang kreasi anak. Kreasi anak di situ kita mengajak anak-anak untuk membuat karya seperti meroncet, terus menggambar di Canva. Nah, itu bisa diedukasikan kepada anak-anak bahwa hal yang menyenangkan itu bukan cuma di gadget, tapi kita bisa melakukan kreasi seperti itu. Dan tentu teman-teman komunitas yang lain juga sudah mempunyai strategi untuk mengajak kepada anak-anak bahwa banyak loh kegiatan-kegiatan yang seru, permainan-permainan yang seru, dan tentunya kita mempunyai games di sana Kak yang lumayan banyak dan lomba-lomba yang seru seperti itu. Baik, saya juga penasaran nih, apakah akses untuk festival ini gratis atau ada biaya tertentu yang dikeluarkan oleh teman-teman peserta, dan nanti apakah aktivitas setiap booth itu dilakukan secara bersama-sama atau seperti apa nanti sistemnya? Ayo. Oke, jadi untuk seluruh kegiatan ini tidak dipungut biaya, jadi gratis. Nah, untuk cara mengakses booth-booth itu, nantinya aktivitasnya akan dilakukan bersamaan di setiap booth, seperti yang tadi Ayu jelaskan, namun dilaksanakan secara berkelompok, Kak. Jadi, anak-anak akan dibagi dalam kelompok ketika datang, dikelompok-kelompokkan dengan panitia yang sudah ada, lalu akan diantar menuju booth-booth secara berkelompok. Jadi, nantinya anak-anak akan menerima edukasi di setiap booth, sekaligus menjalankan aktivitas yang ada di booth tersebut. Baik, ini kan bisa dibilang teman-teman Sobat Lemina, Festival Anak Makassar ini salah satu festival yang juga sangat dinantikan begitu ya oleh teman-teman. Mengapa kemudian hanya dilakukan sekali dalam 2 tahun? Apakah ada pertimbangan tertentu atau mungkin teman-teman dari Sobat Lemina juga butuh dukungan lebih untuk mengadakan festival ini atau seperti apa? Iya, betul sekali Kak. Seperti tadi bahwa kita di Lemina ada banyak kegiatan, jadi kita mempunyai sekolah dampingan, bahkan kita mempunyai adik-adik namanya adik asuh, jadi beasiswa adik asuh. Jadi itu tentunya kalau mau dijalankan dalam 1 tahun itu waktunya tidak cukup Kak. Akhirnya untuk agenda besar untuk perayaan hari, sebetulnya setiap tahun tetap kita melakukan perayaan hari anak Kak, tapi secara besarnya itu 2 tahun sekali seperti itu, karena memang butuh dukungan yang lebih, apalagi ini tentang kegiatan relawan dan skalanya besar, itu butuh persiapan dan dukungan yang harus dipersiapkan secara matang seperti Baik, itu. apalagi tadi juga sebelumnya di segmen sebelumnya sudah disebutkan kalau teman-teman Sobat Lemina punya banyak kegiatan seru yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak anak. Nantinya kita akan bahas lebih jauh lagi soal seberapa urgensi Kota Makassar, apakah memang Kota Makassar ini sudah layak disebut kota ramah anak. Nanti kita akan bahas usai jeda berikut ini. Mari sambut Hari Yang Fitri dengan hati penuh kemenangan, menjalin silaturahmi, menguatkan persaudaraan dalam kebersamaan. Kompas Gramedia berkomitmen menyajikan karya terbaik sebagai inspirasi untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seusai menunaikan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan, tiba saatnya bersukacita menyambut hari kemenangan. Mari berbagi kebahagiaan, merayakan kebersamaan, saling bermaafan, eratkan persaudaraan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Independen, terpercaya. Saat ini, siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya.
Gelar bicara tajam mengupas fakta memantik solusi. Dokter dan profesor itu bisa abal-abal dan dengan belise. Kenapa lebih memilih jalan ini, jalan yang kemudian jadi tidak aman? Why now? Berita bernilai sebagai referensi. Ada apa di balik pembangunan pagar laut? Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Ikuti saya, saudara. Rosi. Satu meja, The Forum. Sapa Indonesia malam akhir pekan. Dipo Investigasi. Kompas TV. Independen, terpercaya. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Sapa Sulsel Saudara di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita kembali akan berbincang bersama dengan teman-teman dari Sobat Lemina. Ada Putri Rahayu dan juga Supriyadi, Koordinator Festival Anak Makassar by Sobat Lemina. Teman-teman, Anda melihat nih sebagai seorang relawan yang fokus pada pendidikan dan juga kesehatan anak, Anda melihat di Kota Makassar saat ini kondisinya apakah memang kota ini sudah cukup layakkah untuk anak-anak? Apakah sudah aman dan ramahkah untuk anak-anak atau seperti apa teman-teman melihat? Iya, kita ini sering terjun ya ke sekolah-sekolah maupun dari adik-adik dampingan yang lain di luar seperti itu. Kalau Makassar mau dikatakan sebagai sekolah, sebagai kota ramah anak, itu kayaknya masih perlu dievaluasi seperti itu karena masih banyak hal, contoh kecilnya ya, contoh kecil fasilitas yang ada di Kota Makassar tentang hak bermain anak itu masih sangat sedikit. Bahkan taman-taman yang ada di Kota Makassar, ruang terbuka untuk anak-anak sangat bahkan kita tidak melihat apa yang diberikan fasilitas. Terus untuk hak identitas anak di Kota Makassar masih kita di setiap festival anak itu hampir sampai 300 anak yang mendaftar untuk, walaupun memang angka kelahiran yang cukup ya, tapi masih banyak anak-anak yang sudah di usia sekolah tapi belum mendapatkan kartu identitas anak. Nah, salah satunya nanti kita akan peradakan juga di festival anak kerjasama dengan Dukcapil Kota Makassar untuk pemenuhan itu salah satunya. Dan masih banyaklah 10 hak anak ini. Contoh yang paling sedikit itu tentang bermainnya saja anak-anak ini. Kemarin saya lewat di jalan salah satu di Kota Makassar, anak-anak bermain layangan itu di emperan sungai dengan layang-layang yang sudah berada di kabel-kabel. Nah, itu tentang ruang terbuka anak-anak kan sekarang sangat minim seperti itu. Jadi kalau mau dikatakan sebagai kota layak anak, itu mungkin sangat-sangat perlu untuk kita diskusikan kembali tentang bagaimana sih identifikasi untuk kota yang bisa dikatakan sebagai kota yang ramah anak. Baik. Kalau mendengar penjelasan dari Supriyadi, bisa dibilang permasalahan anak di Makassar cukup kompleks begitu ya. Dari Ayu sendiri melihat fokus penting yang harusnya pemerintah ataupun kita semua bisa bersama-sama lakukan untuk bisa pemenuhan anak-anak di Kota Makassar ini bisa sama-sama terpenuhi, itu seperti apa menurut Anda? Mungkin yang pertama Kak, seperti yang tadi Kak Adi sudah singgung, itu tentang fasilitas Kak. Pastinya hal yang paling belum memadahi saat ini yaitu fasilitas untuk menciptakan kota ramah anak. Jadi bagaimana mungkin pemerintah atau semua yang berperan di Kota Makassar itu bisa mengadakan tempat-tempat ataupun hal-hal yang bisa mendukung tempat tersebut aman untuk anak-anak. Selain itu juga mungkin dari kegiatan-kegiatannya Kak, seperti yang kita ketahui anak-anak sekarang itu lebih terpaku pada gadget Kak. Nah, hanya sedikit yang masih melakukan aktivitas anak-anak seperti bermain keluar bersama temannya, karena kebanyakan itu terpaku pada gadget. Jadi mungkin itu sih Kak menjadi bahan evaluasi untuk menciptakan bagaimana anak-anak itu bisa menjadi anak-anak yang memang di usia anak-anak. Baik, salah satu hal penting adalah kolaborasi juga ya yang perlu sama-sama kita lakukan. Dari teman-teman Sobat Lemina, rencana kedepannya apakah akan ada kegiatan lain juga Kak yang diadakan untuk kolaborasi bersama dengan teman-teman yang memang fokus pada pemenuhan hak-hak anak? Iya Kak, jadi kami di Lemina, kami juga Yayasan Lemina ya, selain daripada program relawan, kita juga ada program kerjasama yang kita jalankan bersama pemerintah, bekerjasama dengan beberapa instansi-instansi besar, NGO besar begitu. Itu kita sudah lakukan bahkan di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan seperti itu. Jadi rencana kedepannya sih semoga
relawan-relawan anak yang ada di Indonesia ini tetap sehat-sehat dan tetap memberikan keikhlasannya untuk bersama-sama dengan pemerintah bisa melakukan pemenuhan hak anak, karena PR-nya kita masih sangat besar seperti itu. Contohnya saja tentang pendidikan di ini, kita selalu fokus di Lemina itu selalu punya program untuk pendidikan. Kedepannya kita evaluasi lagi tentang pendidikan. Walaupun pemerintah selalu melakukan evaluasi tentang kurikulum, kita juga di Lemina tetap melakukan sendiri riset tentang bagaimana perkembangan pendidikan, dan itu semua berlandaskan dari apakah semua anak-anak sudah terjangkau tentang itu. Apakah semua anak-anak sudah terjangkau, itu pertanyaan besar juga yang harusnya kita sama-sama cerna dengan baik ya. Apakah anak-anak di Makassar sudah terjangkau atau tidak? Dari Ayu sendiri melihat kan aktif di komunitas Sobat Lemina ataupun juga komunitas sejenisnya yang fokus pada pemenuhan hak anak, dukungan dari pemerintah ataupun dukungan dari masyarakat yang sangat diperlukan dan dibutuhkan oleh teman-teman sebagai relawan itu seperti apa? Mungkin lebih ke mungkin dari masyarakat secara umum ya Kak, khususnya mungkin dari orang tua itu lebih mendukung anak-anaknya untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang berbau mendukung, seperti aktivitas-aktivitas dengan bekerja sama dengan kolaborasi, karena seperti yang kita ketahui sekarang komunitas di Makassar itu lumayan banyak dan yang bergerak di bidang edukasi juga tidak sedikit. Jadi mungkin kepada orang-orang tua secara khusus itu lebih mendukung anaknya untuk melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Baik, dukungan dari orang tua pun juga menjadi semangat juga ya bagi teman-teman relawan. Saya terakhir ke Kak Supriyadi, bisa diberikan harapannya ke depan untuk komunitas Sobat Lemina dan harapannya juga dan juga ajakannya untuk pemirsa di rumah untuk tidak melewatkan Festival Anak Makassar tahun ini. Silahkan Kak. Oke, baik, terima kasih untuk seluruh masyarakat di Sulawesi Selatan ya, khususnya di Kota Makassar. Dan jangan lupa hadir di Festival Anak Makassar. Kita sangat butuh untuk dukungan dari seluruh pihak, pemerintah, komunitas, dan tolong untuk lebih diperhatikan lagi dan lebih banyak berkolaborasi dengan komunitas-komunitas. Memang terlihat sepele apa yang mereka lakukan, tapi mereka ikhlas untuk melakukan. Jadi mereka jangan disepelekan, karena mereka telah membantu untuk menyelesaikan beberapa hal walaupun itu sedikit. Dan di Festival Anak kita punya banyak keseruan, kita punya banyak pemenuhan hak anak, dan itu semua berlandaskan dari keresahan-keresahan yang ada selama ini. Dan di Festival Anak jangan khawatir, di Lemina kita selalu menjaga tentang interaksi kepada anak, tentang pencegahan seksual dan sebagainya, itu kita sudah pertimbangkan, dan tentunya kegiatan yang kita rancang ini adalah kegiatan yang ramah anak. Jadi semua yang ada di Festival Anak kita usahakan dan kita upayakan itu semua aman untuk anak-anak, termasuk dari bestex dan juga apa yang dikonsumsi anak-anak, dan ingat bawa tumbler tak ke sana. Baik, terima kasih teman-teman. Sekali lagi pemirsa di rumah, jangan lewatkan Festival Anak Makassar tahun ini di Gedung Mulo tanggal 27 Juli 2025. Terima kasih teman-teman sudah berbagi banyak hal bersama kami di Sapa Sulsel. Terima kasih juga untuk Anda saudara sudah menyaksikan Sapa Sulsel. Saya Wafik Asisa mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Terima kasih, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.